Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Nah, kita mau bahas sumber yang Anda berikan. Jurnal Akademi Naksh edisi kelima, ini terbitan Juni 2025 ya. Ini sebuah jurnal akademik dari Akademi di Selangor, Malaysia. Isinya itu, perpaduan yang unik banget deh antara hazanah rohani Islam sama pemikiran intelektualnya. Yang bikin menarik banget tuh, cakupannya itu luas sekali, mulai dari kajian tasawuf, itu kan mistisisme Islam ya, terus akidah tradisional, pokok-pokok kepercayaan Islam, sampai ke topik yang, sangat masa kini kayak kecerdasan buatan atau AI. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba gali intisari yang paling penting, dan mungkin yang paling, mengejutkan dari berbagai artikel di dalamnya, khusus buat Anda. Oke, kita bongkar sama-sama ya. Langsung aja deh ke topik yang lagi hangat ini, kecerdasan buatan, AI. Jurnal ini ngebahasnya cukup serius loh, ada 2 artikel khusus. Mereka lihat AI ini sebagai teknologi yang bisa niru kemampuan kognitif manusia, gitu kan? Betul. Dan yang ditekankan di sini, yang menarik, itu potensi spesifiknya, khusus buat umat Islam. Jurnal ini kasih gambaran misalnya, aplikasi buat belajar Al-Quran yang interaktif. Oh ya? Kayak apa tuh contoh lainnya? Ada lagi, sistem fatwa pinter buat bantu ulama, terus pengelolaan zakat dan wakaf yang lebih efisien, bahkan sampai aplikasi buat identifikasi produk halal. Wah, kedengarannya menjanjikan banget ya? Iya, kedengarannya sih oke banget. Tapi, pasti ada sisi lainnya juga dong. Jurnal ini kayaknya nggak naif ya soal ini. Nggak naif sama sekali. Mereka juga angkat resikonya kok. Kayak ya potensi kehilangan pekerjaan, terus bias dalam algoritma yang bisa jadi malah melanggengkan diskriminasi gitu. Isu bias ini penting ya? Penting banget. Dan juga isu privasi data, itu juga disorot. Oke. Nah, terus khusus buat konteks keilmuan Islam nih, risiko yang paling krusial gitu ya, itu potensi AI salah menafsirkan teks-teks suci. Wah, itu bahaya ya? Iya. Karena AI itu kan pada dasarnya dia nggak punya pemahaman mendalam soal maqasid syariah. Tahu kan tujuan-tujuan luhur di balik hukum Islam itu? Benar juga ya, AI kan cuma mesin. Nah makanya jurnal ini negesin banget perlunya pengawasan ketat dari para ulama dan peneliti. AI itu ya sebatas alat bantu aja, bukan sumber ilmu yang utama. Oke, jadi posisinya jelas ya sebagai alat bantu. Ini poin yang penting banget sih, mengingat AI makin kesini makin nyebar kemana-mana ya. Ini jadi muncul pertanyaan buat Anda nih. Gimana kira-kira teknologi kayak fatwa pintar ini dengan segala potensinya tapi juga keterbatasannya soal pemahaman maqasid tadi bisa ngaruh ke cara Anda mencari atau menerima panduan agama ke depannya? Oke, dari teknologi masa depan kita geser sedikit nih ke interpretasi ulang masa lalu. Ada satu artikel di jurnal ini terjemahan dari sejarawan Tamer Al-Zughari yang klaimnya itu lumayan bikin dahi berkerut. Oh, yang soal Newton itu ya? Nah, itu dia. Isaac Newton dituduh melakukan penipuan. Gimana tuh? Iya, ini klaimnya memang berani banget ya. Artikel itu seperti yang disajikan di jurnal, ya secara eksplisit bilang kalau 3 hukum gerak Newton itu sebetulnya diambil dari karya ilmuwan Muslim sebelumnya. Diam. Maksudnya gimana tuh detailnya? Bisa dirinci sedikit? Bisa. Jadi, menurut artikel itu gini. Hukum pertama Newton, yang soal inersia itu loh, diklaim asalnya dari Ibnu Sina. Ada di kitabnya Al-Isarat wa Al-Tanbihat. Ibnu Sina, oke. Terus, hukum kedua, yang F sama dengan MA itu, sama hukum ketiga, aksi-reaksi. Nah, itu katanya diambil dari Fakhr al-Din Ar-Razi dalam kitab Al-Mabahith Al-Masrikiyah. wow. Jadi, jurnal ini nggak cuma sekedar ngasih laporan sejarah biasa ya, tapi secara aktif nantang narasi sejarah sains yang udah umum kita dengar dari Barat gitu. Iya, tepat sekali. Ini kayaknya upaya buat nunjukin kontribusi zaman keemasan Islam, yang mungkin ya sering terabaikan lah dalam catatan sejarah sains yang standar. Jadi jurnal ini ikut dalam diskusi yang lebih luas tentang gimana sih sejarah ilmu pengetahuan itu ditulis, dan siapa yang dapat kreditnya. Menarik. Oke, selain AI dan sejarah sains tadi, ada satu lagi nih konsep kunci yang diangkat jurnal ini. Adab. Dan ini ditekankan banget kalau ini bukan sekedar tata krama biasa. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Jauh banget.
Jurnal ini ngutip pemikiran Syaikh Muhammad Naqib Al-Atas yang mengaitkan krisis adab ini dengan kemunduran umat. Adab di sini tuh definisinya pengiktirafan dan penempatan sesuatu pada tempat yang sewajarnya. Penempatan sesuatu pada tempat yang sewajarnya. Nah, jadi kehilangan adab, ini menurut perspektif ini ya, itu akar dari kekacauan ilmu pengetahuan dan rusaknya tatanan. Jadi ini bukan cuma soal sopan santun ke orang lain aja ya, tapi lebih ke gimana kita menempatkan segala sesuatu, ilmu, otoritas, bahkan diri kita sendiri gitu, di posisi yang benar dalam tatanan yang lebih besar. Betul sekali, mencakup adab kita ke Tuhan, ke Rasul, ke ilmu itu sendiri, ke guru, ke sesama manusia. Ini konsep yang fundamental banget sebetulnya. Fundamental ya, bukan cuma etiket personal berarti. Bukan. Ini soal fondasi epistemologis, fondasi peradaban malah. Coba Anda bayangkan relevansinya kalau kita lihat tantangan zaman sekarang. Kayak maraknya disinformasi, atau krisis kepercayaan pada otoritas di dunia pendidikan dan informasi kita saat ini. Kena banget kan? Iya juga ya. Relevan banget ternyata. Oke, jadi dari penjelajahan singkat kita ke jurnal akademik Nahjas ini, kita dapat beberapa poin penting nih ya. Bisa disimpulin dikit mungkin? Iya. Pertama, ada pandangan Islam yang cukup berimbang soal AI. Jadi, melihat potensinya, tapi juga tetap waspada sama risikonya. Terus kedua, klaim yang cukup provokatif ya, soal sejarah sains Newton, yang nantang narasi yang udah mapan. Dan yang ketiga tadi soal adab, pemahaman yang mendalam tentang adab sebagai landasan ilmu dan tatanan, itu juga penting banget. Betul. Nah, yang kayaknya jadi benang merah dari semua ini ya, itu seruan jurnal ini, entah secara langsung atau nggak langsung, buat pendekatan yang, interdisipliner dan terintegrasi. Maksudnya gimana tuh terintegrasi? Yang menggabungkan ilmu tradisional sama ilmu modern, akal sama wahyu, sains sama spiritualitas. Gitu kan? Oke. Jadi nggak dipisah-pisah ya, melihatnya sebagai satu kesatuan. Iya, semacam itu. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat refleksi Anda nih. Dalam perjalanan Anda memahami dunia yang makin kompleks ini, gimana caranya Anda bisa menerapkan cara pandang yang lebih terpadu ini? Yang mencoba melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu dan kehidupan, supaya pemahaman Anda jadi lebih utuh gitu.